Sebelum dimulai kajiannya, kita akan bertawasul terlebih dahulu untuk lebih mempersiapkan hati insyaallah, sehingga kita mendapatkan, mudah-mudahan hari ini Allah karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat. Kita bertawasul. Bertawasul itu artinya berdoa dengan kemuliaan orang-orang mulia. Semoga hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan dari Sahibul Bait. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya jadi hamba-hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tawasulnya kepada tentu saja baginda Nabi besar Muhammad sebagai manusia termulia yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian kepada Al-Hubabah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian juga kepada Al-Batulil Mustatabah Sayyidah Fatimatuz Zahra. Thumma sahabah, juga kepada para sahabat keseluruhan. Fa'asa dakwah mujabah, semoga segenap doa-doa kita diijabah. Harapannya semoga semua yang hadir Allah jadikan hamba-hambanya yang solehah. Harapan yang lain, doa-doa di sini, yassarallah ma ta'assar, yang sulit-sulit semoga segera diberi kemudahan. Rabbana yu'tir raghaib, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Saya yakin semua yang hadir masing-masing bawa hajatnya. Kita minta pada Allah, semoga Allah berkenan untuk mengijabah hajat kita semua insyaallah. Yang lagi belajar biar dikaruniai ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat membawa jalan terang bagi kehidupan kita. Yang sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah masuk usianya menikah, mudah-mudahan Allah persegerakan berjumpa jodohnya. Kayaknya aminnya lebih kenceng itu ya. Fa'asa yubri dhimami, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kullahum yaqduna daini, semoga Allah mudahkan kita melunasi hutang-hutang. Bagi yang berhutang, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk dapat melunasi hutangnya. Fa asayuslih iwaji, semoga Allah luruskan keadaan kita. Rabbistur lil qabihi, Allah tutup aib-aib kita. Tsumma amil bil malihi, selalu memperlakukan kita dengan manis insyaallah. Nah, saya diminta mimpin ini, tapi suara saya ini pas-pasan. Jadi saya minta bantuan. Tim hadrohnya sebelah mana ini? Oh, sebelah kiri. Iya. Dan nanti bacanya, refnya kita baca bersama-sama. Ya, natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wah mujabah. Untuk bacaannya 2 baris saya baca, terus 2 barisnya lagi silahkan dibaca ya. Dan ini merupakan doa, jadi bisa dibaca kapan-kapan waktu aja. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa
da'wah mujabah. Bersama-sama. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم صحابة فعسى دعوى مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم صحابة فعسى دعوى مجابة. وعلى بشر جادا رحمات واستجادا وليالي الخير عادا وسكب ماء السحابة. على بشر جادت رحمة واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء الصحابة. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم صحابة فعسى دعوى مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم صحابة فعسى دعوى مجابة. يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر. يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة. ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائم وعلي ليث الكتائب قد هدت فينا ركابا. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم صحابة فعسى دعوى مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم صحابة فعسى دعوى مجابة. سيد الرسل الكرام وله أبعى السلام فعسى يبري ذمامي فهو في ليل ذنابا. من رسولي للمدينة دينها من خير دينا كلهم فكر رهينا ما نخاف الانكلابا. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم صحابة فعسى دعوى مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم صحابة فعسى دعوى مجابة. وعسى بالمروتين ما يغير الله عيني كلهم يقضون ديني لا يرى يعني حسابا. إنني في الله راجي لم أزال بالباب لاجي فعسى يصلح عواجي ويسهل
للصعابة نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة رب استر للقبيح ثم عامل بالمليح بالملائك في الصفيح في السماوات الحجابة بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعمود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. الفاتحة بالقبول وتوامي كل سول وإلى حضرة الرسول. الفاتحة. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan muliakan Simbah Nyai Mustahal Asy'ari beserta seluruh keluarga, Ibu Nyai Sofiyah Faqih beserta seluruh keluarga, Ibu Nyai Azizah Jauzi beserta seluruh keluarga, juga keluarga Gus Khairullah Al-Mujtaba. Kita doakan semoga keluarga besar dari Al-Asy'ariyah senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hidupnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap syaraif, segenap ibu-ibu nyai, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, segenap ustadzah, segenap adik-adik santri, juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahagia rasanya hari ini saya dapat berkunjung, berziarah pondok pesantren ini. Mudah-mudahan saya tidak terhalang dari keberkahannya, insyaallah.
Ada temanya ini pada hari ini, peranan wanita dalam pembangun atau dalam membangun peradaban. Peran wanita dalam membangun peradaban. Seberapa pengaruhnya perempuan dalam membangun peradaban, dalam menciptakan generasi, dalam membentuk sebuah generasi. Kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang berkah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang berkah sesudah kita keluar menjadi keluarnya kita dalam keadaan terjaga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bagaimana Allah melihat kaum perempuan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang menciptakan manusia ini kan laki dan perempuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak ingin melihat seperti, atau tepatnya saya tidak peduli seperti apa siapa memandang kaum wanita. Yang seharusnya kita peduli adalah bagaimana Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala memandang kita kaum wanita. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kaum wanita ini dalam berbagai peradaban sering dianggap sebagai bangsa nomor sekian, bukan lagi bangsa nomor 2. Dari dulu seringkali orang menganggap bahwasanya peradaban itu dikuasainya oleh kaum laki-laki gitu, bukan oleh kaum perempuan. Kayak dunia ini ya tentang laki-laki gitu. Perempuan tuh hanya dianggap sebagai aksesoris. Kalau istilah pakaian, ada jadi tambah bagus, nggak ada nggak apa-apa juga. Nggak akan ada juga orang yang, wah kok kamu nggak pakai jepit. Akan tetapi kan kalau ada orang nggak pakai baju, mau jadi masalah. Tapi kalau ada orang nggak pakai jepit, nggak pakai bros misalnya, kan nggak jadi masalah gitu. Itu perempuan dianggap semacam itu gitu, aksesoris belaka. Bahkan seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka seringkali apabila mendapatkan kabar gembira bahwa istrinya melahirkan perempuan, banyak diantara mereka yang menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Apabila dikabarkan bahwa istrimu telah melahirkan seorang anak perempuan, wajahnya menghitam karena marah dari kabar buruk yang mereka dengarkan tersebut. Bahkan yatawara minal qaum, ngumpet-ngumpet dari kaumnya. Jangan sampai orang denger nih kalau saya punya anak perempuan. Dianggap sebagai aib, dianggap sebagai cacat dalam keluarga. Bahkan pernah saya dengar bahwa orang tuh kalau melahirkan sekalian dibikinkan lubang di dekat si ibu melahirkan tersebut. Dilihat kalau laki-laki selamatkan, kalau perempuan putuskan tali pusarnya, dikuburkan saat itu juga. Bahkan sebelum sang ibu sempat melihat anaknya mirip siapa. Sedih sekali ini ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Bahkan ketika misalnya sudah dibiarkan hidup mencapai umur-umur belasan tahun nih, balik gitu, 13, 14, 15 tahun, itu banyak diantara mereka yang hanya digunakan, mohon maaf ya, jadi seperti setengah barang gitu. Kayak setrikaan yang dipakai buat nyetrika, kayak kompor yang dipakai buat nanak nasi gitu kan. Perempuan di usia-usia
balik banyak dipakai untuk sekedar melanjutkan garis keturunan atau hanya untuk sekedar pelampiasan nafsu dari kaum laki-laki belaka. Bahkan saya pernah baca salah satu dari jenis perkawinan yang ada di masa jahiliyah sebelum keberadaan Islam itu, teman-teman saya sekalian, kalau ada anak umur balik dipasangin bendera di atas rumahnya. Misalnya Pak Agus punya anak udah balik gitu 14 tahun, pasangin bendera di atas rumahnya, artinya di rumah tersebut ada perempuan yang bisa dipakai oleh kaum laki-laki, maka ngantri. Hari ini Pak Bambang, besoknya lagi Mas Irwan. Ini mohon maaf ya yang punya nama, yang suaminya mungkin namanya sama. Mereka pun ngantri tiap malam sampai perempuan tersebut hamil atau sampai dengan perempuan tersebut datang menstruasi. Nanti habis selesai suci digilir lagi. Sampai nanti kalau sudah hamil, berhenti. Ditungguin sampai bayinya melahirkan, dilihat mirip bapak yang mana. Baru kemudian dinasabkan kepada bapak yang mirip sama anaknya tersebut. Demikian teman-teman sekalian yang saya muliakan, buruknya peradaban yang mereka memandang kaum perempuan. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya atau kita selayaknya tidak peduli kepada seperti apa pandangan bangsa-bangsa dari berbagai macam sejarah tentang kaum perempuan. Karena memang tidak ada yang lebih tahu makhluk lebih daripada Khalik. Bukan begitu? Bukan begitu, Dek? Nggak ada yang lebih tahu cara kerja handphone daripada yang menciptakannya, daripada yang bikinnya gitu. Demikian pula dengan kita nih kaum perempuan nih. Nggak ada yang tahu nilainya kaum perempuan, atau tidak ada yang dapat menempatkan perempuan dengan sebaik-baiknya lebih daripada pencipta perempuan itu sendiri. Tidak ada yang dapat memposisikanmu dengan lebih pas daripada Allah yang telah menciptakanmu. Allah bilang apa tentang kita? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi salah satu dari syariat yang paling awal ketika Nabi menyampaikan tentang ajaran Islam, salah satu dari syariat yang pertama adalah diharamkan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Dilarang keras, teman-teman saya sekalian. Sebelum diharamkannya minuman keras, sebelum diharamkannya zina, sebelum diharamkan yang lain-lain, sudah terlebih dahulu diharamkan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Bahkan bukan hanya itu, Islam meninggikan derajat kaum perempuan sampai-sampai Nabi menyampaikan, man kanat lahu thalas jawari kanat lahu itqun minan nar. Nabi berkata kepada para sahabat-sahabatnya di Madinah, man kanat lakum thalas jawari kanat lahu itqun minan nar. Siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, ketiganya kalian besarkan, ketiganya kalian didik, ketiganya kalian ajarkan sampai mengerti sholat, mengerti ibadah dan seterusnya, kanat lahu itqun minan nar. Ketiga anak perempuan tersebut akan menjadi pagar-pagar kalian, menghalangkan kalian, mencegah kalian dari api neraka. Jadi Nabi merekomendasikan, Nabi menyarankan, Nabi menganjurkan, bahkan Nabi mempromosikan kaum laki-laki untuk punya anak perempuan. Sampai Nabi ketika nyebut seperti itu tuh sahabat, wah, ini ada cara gampang mencegah kita dari api neraka.
yaitu memiliki anak-anak perempuan. Banyak di antara mereka yang angkat tangan. Nabi tanya, kenapa? Waman kanat lahu jariyatan, gimana Rasul dengan yang punya cuma 2 anak perempuan? Kalau memang Nabi Muhammad nggak bilang nggak syaratnya 3, ya mereka mau punya anak lagi gitu kan? Nabi senyum kemudian berkata, waman kanat lahu jariyatan, demikian pula dengan yang punya 2 anak perempuan. Artinya keduanya akan mencegah orang tuanya dari api neraka. Dan itu tidak disebutkan Nabi terhadap anak laki-laki, teman-teman. Maka kamu harus tahu posisimu dalam Islam, posisimu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kamu kecil atau sampai dengan kamu dewasa sekalipun, kalian adalah para penghalang orang tua dari api neraka. Kalian adalah bidadari-bidadari yang akan menggandeng tangan orang tua ke dalam surga. Betapa sangat dekatnya kita dengan surga, teman-teman. Saudaraku sekalian, sampai perawinya bilang walam adzkur anna nabi dzakar biwahidah. Saya enggak pasti apakah Nabi juga menyebut dengan 1 orang perempuan. Makanya kalau yang baru punya anak perempuan nih, yang hadir di sini silahkan nambah. Karena Nabi nyebutnya 2 ya. Biar pasti aja. Terus kalau kiranya nggak akan punya anak lagi, lebih baik jangan ceritakan hadis ini kepada suaminya. Khawatir dia pengen nambah dari istri yang lain. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam meninggikan derajat kaum wanita sampai dianggap sebagai jalan bagi para orang tua untuk menuju surga. Di kalangan masyarakat, Allah Subhanahu wa taala menempatkan derajat kaum perempuan luar biasa tingginya. Nabi Muhammad bersabda, "Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad." Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau perempuannya bagus-bagus negaranya. Perempuannya rusak, hancur negaranya. Jadi nasibnya Indonesia tuh nggak tergantung dari bagaimana, tidak hanya tergantung atau bahkan tidak sangat tergantung dari bagaimana pejabatnya misalnya, atau bahkan dari bagaimana para ulamanya misalnya, tapi lebih bergantung dari bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia. Nasibnya Jawa Tengah, nasibnya Wonosobo, nasibnya kampung mana ini? Kalibeber. Ini tidak bergantung dari bagaimana warga masyarakatnya secara umum, tapi lebih bergantung dari bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Kalibeber sini. Bahkan dalam skala yang paling kecil, rumah tanggamu, saudaraku sekalian. Rumah tanggamu. Seperti apa nilainya dalam pandangan Allah? Seperti apa nilainya dalam berkehidupan dunia, dan bagaimana kira-kira nilainya di akhirat nanti, tergantung dari bagaimana perempuan-perempuannya, dari bagaimana kamu di dalam rumah tersebut, dari bagaimana dirimu menjalankan kehidupanmu di atas muka bumi ini. Nabi menyebut kita sebagai tiang. Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik terutamanya, saya lama mikirin hadis ini. Saya pikir kalau misalnya gitu, Nabi Muhammad bilang perempuan itu seperti atap sebuah rumah yang melindungi, yang melingkupi keluarganya. Itu juga udah bagus. Kalau Nabi Muhammad bilang
perempuan itu seperti tembok yang melindungi dari pandangan orang. Kayak apa perempuannya ya kayak gitulah dalamnya rumah tangganya gitu. Itu juga udah bagus. Kalau Nabi Muhammad bilang perempuan itu seperti pondasi yang menjadi dasar sebuah bangunan, itu juga udah bagus. Atau Nabi menyebut kita sebagai pintu. Perempuan itu seperti pintu sebuah bangunan gitu misalnya, pembuka bagi segala kebaikan ataupun keburukan yang masuk dalam sebuah rumah. Itu juga udah bagus. Tapi tidak, bahkan Nabi tidak menyebutmu sebagai atap, Nabi tidak menyebutmu sebagai dinding, sebagai pintu, sebagai lantai, pondasi. Akan tetapi Nabi menyebutmu sebagai tiang. Saudaraku sekalian, kenapa tiang? Tiang itu atap sandarannya sama tiang, dinding sandarannya sama tiang. Kalau atap dihancurkan, rumah tetap berdiri. Kalau tembok dihancurkan, rumah tetap berdiri. Pintu dicabut, rumah tetap berdiri. Tapi begitu tiangnya dihancurkan, hancur robohlah sebuah bangunan. Kamulah tiangnya. Kita perempuan tiangnya. Tiang. Saudaraku sekalian, betapa sangat pentingnya. Jadi kalau ditanya peran wanita dalam pembangunan peradaban, dalam membangun sebuah peradaban, maka peran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum wanita, peran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nih, para ibu, para istri, para anak perempuan, saudari perempuan bagi saudara-saudarinya, itu adalah peranan tiang dalam sebuah bangunan. Kamu harus menjadi tiang yang benar. Tiang yang benar tuh tiang yang kayak gimana? Gak harus cantik. Coba lihat sebuah bangunan, tiangnya gak harus cantik, bahkan gak harus kelihatan. Bukan begitu? Di ruangan sini gak kelihatan tiangnya. Kalau ditanya mana pintu langsung kelihatan. Kalau ditanya mana dinding langsung kelihatan. Ditanya mana atap, mana lampu langsung kelihatan. Ditanya mana karpet langsung kelihatan. Tapi ditanya mana dinding, mana tiang. Di tengah-tengah dinding yang sini ada tiangnya apa enggak ya, tengah-tengahnya? Enggak tahu masih. Enggak ketahuan. Kenapa begitu? Tiang tuh enggak harus kelihatan. Tiang itu harusnya kuat. Sebuah bangunan yang pertama kali diberdirikan tiangnya, dan pasti yang paling kuatnya. Kalau dindingnya dari bata, tiangnya dari cor-coran. Bukan begitu? Kalau rumahnya dari papan misalnya, maka tiangnya terdiri dari kayu yang paling kuatnya. Selalu seperti itu. Tiang tuh pentingnya kuat. Maka sebagai tiang, wahai adik-adikku sekalian, sebagai tiang, wahai kakak-kakakku sekalian, sebagai tiang, wahai ibu-ibu sekalian, kamu haruslah kuat. Insya Allah. Membentuk sebuah generasi, menciptakan generasi ini bawah-bawah nih biar pada bagus. Kamu harus jadi yang kuat. Kuat gimana nih Ustazah? Yuk kita bahas kekuatan kaum perempuan, biar keluar dari sini semuanya jadi strong woman. Biar keluar dari sini semuanya jadi al-mu'minah al-qawiyah. Sebab kata Nabi Muhammad, al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah afdalu indallah minal mu'min al-dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih mulia di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah daripada seorang mukmin yang lemah.
Yuk kita cari kekuatan kita. Kekuatan kita yang nomor 1, ilmu. Teman-teman saudara sekalian, jadilah perempuan berilmu. Jadilah perempuan pandai. Jadilah perempuan yang cerdas. Jadilah perempuan yang mengerti apa yang harus dia lakukan. Kalau dia sholat, sholatnya faham apa aja yang bikin batal, apa aja yang bikin sholat layak diterima. Kalau dia puasa, dia faham terhadap urusan-urusan keperempuanan, dia mengerti. Kalau dia menikah, dia faham urusan-urusan dalam pernikahan, bagaimana menghadapi suami. Kalau dia jadi ibu, dia faham bagaimana mempelajari, bagaimana mengajar anak-anaknya, mendidik anak-anaknya sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Berilmu. Jadilah perempuan berilmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Islam sangat menganjurkan, mengajarkan kepada kita saudaraku sekalian untuk menjadi seorang perempuan yang berilmu. Bahkan salah satu dari perempuan paling mulia di sisi Allah SWT adalah Sayyidah Aisyah yang luar biasa ilmunya, atau Sayyidah Khadijah yang luar biasa ilmunya, atau Sayyidah Fatimah yang juga merupakan seorang perempuan yang berilmu. Teman-teman sekalian, saya sampai pernah dengar guru-guru kami bilang seperti ini, enggak ada waliullah yang bodoh, enggak ada. Waliullah enggak alim tuh enggak ada. Makanya kalau di Indonesia ini nih, sampai-sampai orang soleh tuh bahasanya orang alim. Kan begitu? Oh dia alim sekali. Itu kalau di masyarakat Indonesia nih, alim tuh kayaknya kayak soleh gitu. Padahal alim dalam artian bahasa artinya adalah orang berilmu. Karena memang orang gak jadi soleh kalau gak berilmu. Seorang perempuan gak jadi solehah kalau dia gak alim. Kalau gak dia alimah teman-teman sekalian. Maka pelajarilah ilmu. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Yuk kita bahas Sayyidah Khadijah, keilmuannya. Tentu kita punya waktu sangat terbatas untuk mempelajari kehidupan beliau atau keilmuan beliau secara luas. Saya hanya ingin bawa satu kisah mengenai keilmuannya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu teman-teman saya sekalian, ketika menikah sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah satu dari sedikit, bukan perempuan, sedikit orang yang bisa baca tulis. Jangankan perempuan zaman tersebut, laki-laki sekalipun itu jarang banget yang bisa baca tulis di masa itu. 1500 tahun yang silam. Sayyidah Khadijah bisa baca, bisa tulis. Kenapa? Keinginannya untuk menjadi seorang perempuan yang alimah, yang berilmu luar biasa besarnya. Beriman, mengikuti ajaran dari kakek nenek moyangnya yang mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan juga banyak tahu mengenai Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai keimanan yang diajarkan oleh Waraqah bin Naufal yang merupakan saudara sepupu beliau, akan tetapi usianya jauh lebih tua daripada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah banyak belajar dari saudara sepupunya ini yang merupakan rahib, merupakan pendeta ahli kitab. Sehingga Sayyidah Khadijah itu banyak tahu ilmu, banyak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, banyak mengerti tentang ajaran-ajaran yang terdahulu, sampai kemudian Allah pilihkan beliau menjadi pendamping, bahkan boleh dibilang perdana menteri
saat Nabi Muhammad alaihissalam diutuskan menjadi seorang Rasul. Tuh kaki tangan Nabi Muhammad yang nomor 1 adalah seorang perempuan, Sayyidah Khadijah. Bahkan gak tanggung-tanggung, kalau ditanya siapa orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam, jawabannya adalah Sayyidah Khadijah. Orang pertama yang masuk Islam ketika Nabi Muhammad diutuskan, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, di awal-awal Islam, nah ini ilmu Khadijah nih. Di awal-awal Islam, Nabi tuh sering kedatangan malaikat Jibril. Ntar tuh dikit-dikit malaikat Jibril ada liatin Nabi. Nabi lagi makan, Jibril datang, ngeliatin aja gitu, gak ngapa-ngapain. Nah masalahnya malaikat Jibril ini datang mukanya suka ganti-ganti. Kalau misalnya dari awal datang mukanya begitu, gitu kan ya. Datang berikutnya kan oh Jibril, kan begitu. Nah ini masalahnya sekarang, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, malaikat rahmat gitu ya, yang suka berdatangan kepada baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam sebagai seorang utusan, itu mukanya tuh berubah-berubah gitu. Bahkan kabarnya malaikat Jibril kan sering sekali ngambil mukanya Dahyah bin Kilab, seorang sahabat yang mukanya kabarnya paling ganteng ya. Itu sering dipakai mukanya sama malaikat Jibril ketika datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyerupai Dahyah bin Kilab. Bukan artinya Dahyah bin Kilabnya nggak punya muka pas lagi dipinjem mukanya sama malaikat Jibril, enggak ya. Maksudnya itu malaikat Jibrilnya yang menyerupai wajahnya Dahyah bin Kilab. Saudara sekalian saya muliakan, nah Nabi karena berulang kali ada malaikat-malaikat yang suka tiba-tiba aja nongkrongin Nabi Muhammad, liatin Nabi Muhammad gitu. Nabi khawatir, itu sebenarnya siapa ya? Malaikatkah atau setankah? Malaikat atau iblis? Dan Nabi kan bingung mau nanyanya sama siapa coba? Maka beliau pun bertanya kepada Sayyidah Khadijah, panggil saya. Mau diapain nih? Mau dilabrak? Enggak. Panggil saya Muhammad, saya mau tahu. Lebek Khadijah. Satu waktu Sayyidah Khadijah memakai kembali pakaiannya, kemudian berkata, wahai Rasulullah, dia adalah malaikatnya Allah. Sebab aku membaca di kitab-kitab terdahulu bahwasanya malaikat tidak akan hadir di sebuah tempat di mana perempuan membuka auratnya di sana. Pinter benar, pinter benar. Tapi jangan terus mudah-mudahan dah nggak mati-mati nih saya. Malaikat Israel nggak bisa masuk kalau saya buka aurat. Dicabut dari kejauhan tuh lebih sakit loh. Cabutnya apa ya? Nggak seperti itu. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril ataupun malaikat-malaikat rahmat itu nggak hadir kalau ada seorang perempuan yang membuka auratnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, nih Sayyidah Khadijah, luar biasa kekuatan ilmu beliau, dan itu yang melatar belakangi beliau menjadi seorang perempuan yang sangat kuat. Teman-teman sekalian, beliau dengan keilmuannya belajar terus, berpikir terus, dia pakai maksimal otaknya, sehingga bahkan urusan dunianya pun juga memang luar biasa. Seperti yang sering kita dengar, Sayyidah Khadijah adalah perempuan karir. Beliau bekerja. Makanya teman-teman sekalian, saya setuju kalau para ibu menasehati anak perempuannya untuk menjadi perempuan yang mandiri. Meskipun tentu saja bekerja itu nggak harus pekerjaan-pekerjaan yang membuatmu sama dengan laki-laki. Bekerja dengan segala kapasitasmu sebagai seorang perempuan. Apalagi di zaman sekarang, jualan online bisa, jadi penjahit, jadi desainer, ya kan? Bahkan misalnya menulis buku, jadi perempuan-perempuan pandai, jadi guru-guru. Sangat mungkin sekali
Adik-adik saudaraku sekalian, kalau ada yang harus kamu kembangkan bahkan di usiamu yang masih belia, maksimalkanlah cara kerja otakmu. Daripada kamu maksimalkan bentuk hidung, bentuk wajah, lebih baik maksimalkan otakmu. Biar ilmunya banyak, insya Allah. Sayyidah Fatimah berilmukah? Luar biasa teman-teman sekalian, sangat berilmu. Makanya ada satu riwayat di mana Sayyidah Fatimah itu kalau Sayyidina Ali pulang, itu langsung ditanyain, tadi ayahanda ngomong apa? Tadi ayah menyampaikan apa? Tadi Nabi Muhammad cerita tentang apa? Tadi Nabi Muhammad bicara tentang apa? Dan itu yang banyak dilakukan perempuan-perempuan kalangan para sahabat kepada suami maupun anak laki-laki mereka. Kalau habis kumpul menabi itu bukan yang kamu bawa makanan apa hari ini. Nggak ada yang nanyain berkat, nggak ada yang nanyain apa gitu yang didapat misalnya gitu. Atau jenis bercandaan atau apa yang terjadi di masyarakat, nggak ada. Mereka langsung tanya, "Madza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Hari ini Nabi bicara apa? Sehingga sekalian mereka ceritakan tentang tadi Nabi Muhammad didatengin malaikat Jibril. Tadi didatengin Nabi Muhammad sama seseorang yang kemudian berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wah, itu semua tuh kisah-kisah tentang para nabi-nabi terdahulu, kisah-kisah atau ayat Al-Quran yang turun pada hari itu. Istri-istri mereka, anak perempuan mereka, semuanya disampaikan tentang keilmuan yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu hari Sayyidah Fatimah nanya, apa yang hari ini disampaikan oleh Nabi Muhammad, wahai Ali? Padahal nih Sayyidah Fatimah adalah putri Nabi Muhammad. Kalau mau apa-apa kan sebenarnya bisa minta langsung diceritain sama Nabi Muhammad gitu. Tapi beliau tanya kepada suaminya yang memang beliau tahu Sayyidina Ali adalah Madinatul Ilmi. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu sementara Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Katanya Sayyidina Ali, "Oh iya betul Fatimah, hari ini ayahmu bertanya kepada kami kaum perempuan sesuatu hal yang kami semua gak bisa jawab. Kami gak ngerti, kami gak paham. Jadi tuh bergantung gitu aja. Jawabannya kami gak paham." Apa tuh pertanyaannya Nabi tentang kalian nih kaum perempuan? Oh kayak apa Nabi nanya? Madza khairun lil mar'ah. Apa yang terbaik buat kaum perempuan? Perempuan tuh yang bagus yang kayak gimana gitu. Kita gak ngerti nih jawabnya kayak gimana, jadi kita memilih untuk diam. Kata Sayyidah Fatimah, boleh gak saya jawab? Boleh, silakan. Pamitan saya mau pergi ke rumah Nabi buat jawab pertanyaan itu. Dan itu teman-teman, kenapa Sayyidah Fatimah pamit sendiri? Kenapa enggak yang saya rasa jawabannya gini deh, Ali coba kamu jawab gitu? Enggak gitu. Kenapa Sayyidah Fatimah merasa perlu untuk datang langsung kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan tersebut? Karena Sayyidah Fatimah sangat mengagungkan ilmu. Karena orang mukmin, orang muslim yang mengerti, faham bagaimana cara memuliakan ilmu. Yang nanya Nabi, saya mau jawab, saya akan matur sendiri kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Buat mereka ilmu itu sesuatu yang penting. Buat mereka ilmu sesuatu yang penting. Karenanya kemudian Sayyidah Fatimah datang ke rumah baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Disambut oleh Nabi Muhammad, bukakan pintu. Kabarnya Nabi sama Sayyidah Fatimah tuh punya semacam kode-kode gitu ya. Jadi bahkan ketukan pintunya aja tuh beda. Jadi Nabi tuh kalau yang datang Sayyidah Fatimah udah langsung tahu teman-teman. Dibandingkan dengan yang lain-lain datang tuh belum tentu Nabi Muhammad tahu. Tapi kalau yang datang Sayyidah Fatimah, Nabi langsung tahu. Demikian pula dengan Nabi Muhammad, kalau datang ke rumah Sayyidah Fatimah langsung tahu dari ketukannya. Jadi ini romantis sekali hubungan ayah anak ini ya. Dibuka langsung oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Persilahkan putrinya masuk. Kemudian putrinya berkata, wahai Rasul,
Saya datang ke rumah ini karena saya mau menjawab pertanyaanmu yang kabarnya ditanyakan kepada para sahabat dan mereka tidak menjawabnya. Kata Nabi, betul wahai Fatimah, aku bertanya hari ini, ma khairun lil mar'ah, apa yang terbaik buat perempuan? Izinkan saya untuk menjawabnya wahai Rasulullah. Silahkan Fatimah. Nabi menjawab, Sayyidah Fatimah menjawab, al khair lil mar'ah an la tara rajulan wa la yaraha rajul. Yang terbaik bagi perempuan adalah tidak melihat laki-laki yang tidak halal baginya tentu saja, dan tidak memperlihatkan diri kepada laki-laki. Tidak melihat laki-laki, tidak dilihat laki-laki. Nabi senang banget dipelukin Sayyidah Fatimah, dicium keningnya, kemudian berkata, innaki la binti Rasulillahi haqqa. Kamu sungguh-sungguh putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, perempuan suka pamer kecantikan itu dari dulu. Dari dulu. Perempuan senang menampakkan keindahannya karena memang saudara sekalian, tubuh perempuan tuh indah. Tubuh perempuan tuh bagian dari keindahan. Apalagi wajah perempuan bagian dari keindahannya keindahan. Yang paling indah dari tubuh perempuan adalah wajahnya. Saudara sekalian saya muliakan, segitunya kalau ada perempuan yang mampu untuk menata hatinya agar keindahannya tak terlihat di kalangan laki-laki yang tidak halal baginya, dia kemudian meraih sebuah gelar khairun lil mar'ah, khairul mar'ah, sebaik-baik perempuan. Dan Sayyidah Fatimah mengamalkan hadis ini, bukan hanya beliau mampu menyampaikannya dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad, tapi beliau adalah yang paling luar biasa dalam mengamalkan ilmunya. Saudara sekalian, Sayyidah Fatimah tuh sampai meninggal dunianya. Ketika beliau meninggal dunia, beliau adalah orang pertama yang jenazahnya ditutup keranda. Dulu-dulu tuh kalau ada orang meninggal, jenazahnya ditaruh di atas papan, ya, ditutupin kain begitu aja. Sayyidah Fatimah ketika ayahandanya sudah meninggal dunia dan ayahandanya memberi kabar gembira kepada beliau bahwa kamu wahai Fatimah, innaki awwala ahla baiti lahiqatan bi, kamu wahai Fatimah akan menjadi orang pertama dari keluargaku yang segera menyusul aku. Sayyidah Fatimah udah siap-siap. Dari ayahandanya meninggal siap-siap. Salah satu dari yang dipersiapkan beliau cerita kepada Asma bintu Umais, sahabatnya yang merupakan istri dari Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Beliau cerita kepada Asma, dia bilang, Asma, saya tuh susah deh, saya mikirin kalau saya meninggal dunia tuh nanti kan badan saya ditutupi kain gitu aja, dibawa gitu di atas pundaknya laki-laki gitu, laki-laki di belakangnya pada liatin, jadi mereka kayak ngeliatin gitu badan saya gitu. Duh, saya ngebayanginnya risih. Asma, kamu punya solusi nggak? Kata Asma, oh waktu saya tinggal di Habasyah, orang Habasyah tuh kalau meninggal dunia ditutupin kurung batang itu ya, keranda gitu. Kayak gimana tuh bentuknya Asma? Diceritakan sama Asma. Kemudian katanya Sayyidah Fatimah, bolehkah kamu sampaikan ini kepada keluargamu biar dibuatkan untukku yang seperti itu? Tentu wahai Fatimah, tentu. Omongin ke saudaranya yang laki, kemudian minta tukang buat bikinin begini. Jadilah orang pertama yang pakai keranda adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Kenapa? Sampai dipikirin sama beliau, kenapa? Beliau bilang, saya malu ketika saya meninggal dunia orang bisa lihat Fatimah kurus atau gemuk, Fatimah tinggi atau pendek. Saya nggak mau. Kenapa dengan tubuh Fatimah? Cacatkah? Tidak, justru seindah-indah tubuh. Fatimah wajahnya tidak mau dilihat laki-laki yang tidak halal baginya. Kenapa? Jelekkah? Hidungnya pesekkah? Bibirnya sumbingkah? Tidak, justru seindah-indah perempuan, seindah-indah wajah perempuan, teman-teman sekalian.
Sampai-sampai Sayyidah Aisyah meriwayatkan, faqad ra'ayna wa ma ra'ayna ahadan asbah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajhan wa fi'lan min Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya udah lihat banyak keluarga Nabi. Saya udah lihat muka-muka keluarga Nabi, tingkah laku keluarga Nabi. Enggak ada seseorang yang saya lihat lebih mirip sama Nabi Muhammad daripada putrinya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukanya mirip, gerak tubuhnya mirip, cara jalannya mirip, cara ngomongnya mirip, semuanya dah. Lihat Sayyidah Fatimah, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu seperti apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad, manusia paling indah wajahnya, manusia paling indah fisiknya, manusia paling indah perbuatannya, akhlaknya. Saudaraku sekalian saya muliakan, zahir batin paling indah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsan minka lam taraqattu ainu, kata Sayyidina Hasan Ibn Thabit, yang lebih indah darimu wahai Rasulullah tak akan pernah dilihat mata siapapun. Kalau bicara tentang keindahan, laki-laki terindah adalah baginda Nabi, perempuan terindah Sayyidah Fatimah Zahra. Akan tetapi keindahannya menjadi lebih indah ketika ia dipersembahkan untuk Sang Maha Indah, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia tidak memperkenankan keindahannya dilihat oleh siapapun yang tidak halal baginya. Berkelas, berilmu, menjadikan hidup dan apa yang dia miliki untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita belajar untuk menjadi perempuan-perempuan mulia yang seperti ini. Yuk, dapat ilmu kita amalkan, insya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, atau Sayyidah Aisyah, para sahabat meriwayatkan, faqad ra'ayna wa ma ra'ayna ahadan afqah bihalal wa haram min Aisyah binti Abi Bakar. Saya udah ketemu banyak orang, kata para sahabat. Kami sudah berjumpa banyak para sahabat. Tidak pernah kami temukan seseorang lebih mengerti hukum halal haram dalam Islam lebih daripada Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 sahabat, lebih dari setengahnya adalah kaum laki-laki, akan tetapi yang paling mengerti hukum Islam adalah seorang perempuan bernama Aisyah binti Abu Bakar. Bagaimana menurutmu teman-teman? Ilmu itu adalah kekuatan terbesar yang kamu miliki seharusnya. Bukan kekuatan harta, bukan kekuatan rupa, pun bukan kekuatan nasab. Walaupun kamu anaknya ulama yang sangat berilmu, kalau kamu tidak berilmu, tak akan jadi kekuatan besar untukmu dalam membangun rumah tanggamu, dalam membangun kehidupanmu, dalam membangun kebahagiaanmu dunia dan akhirat. Ilmu itu adalah yang terkuat. Milikilah ilmu, jangan berhenti belajar. Dek, jangan berhenti belajar. Dalam banyak kesempatan Sayyidina Ali, yang seperti tadi saya sampaikan, katanya Nabi itu Aliyun babuha. Ali itu adalah pintu dari kota ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya
orang terpandai sesudah Nabi adalah Sayyidina Ali. Dengan penyaksian Nabi Muhammad. Segitunya ada banyak hal dalam memahami makna ayat Quran misalnya, atau dalam memahami satu istilah dalam hadis Nabi Muhammad misalnya, itu ada banyak kali Sayyidina Ali ditanya kepada para sahabat atau oleh tabi'in mengenai makna satu kata atau mengenai makna satu ayat, kemudian beliau berkata, is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah. Tanyakan hal ini kepada Sayyidah Aisyah, beliau lebih mengerti dalam masalah ini dibandingkan dengan diriku. Keilmuan yang bahkan mampu disejajarkan oleh kalangan para ulama dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, menjadikan beliau yang ketiga periwayat hadis terbanyak sesudah Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Ibnu Abbas. Yang ketiganya adalah Sayyidah Aisyah. Bahkan para ulama meriwayatkan, mengatakan sepertiga ilmu fikih sumbernya adalah dari Sayyidah Aisyah. Karenanya Sayyidah Aisyah menempati peranan sangat penting dalam agama Islam ini, teman-teman saudaraku sekalian, dengan keilmuan beliau. Saya beberapa kali ditanya sama orang, Ustazah, ada orang-orang terutamanya yang di luar Islam atau Islam-Islam yang banyak menerima masukan-masukan dari luar gitu, sehingga mereka berkurang pengagungannya terhadap Islam. Salah satu celah untuk mereka berkata sesuatu hal yang tidak baik mengenai Islam adalah tentang bagaimana Nabi menikahi Sayyidah Aisyah yang berusia sangat muda, sangat belia, menganggapnya bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia agung, seorang manusia besar, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kok orang hebat, orang mulia kawin sama anak kecil? Sayyidah Aisyah kecil banget loh itu nikahin sama Nabi. Jadi sekalian saya muliakan, saya jawab, ini orang ngomong kayak begini nih karena nggak paham. Makanya memang kalau belajar tuh jangan nanggung-nanggung. Kalau belajar tuh mesti sekalian gitu, sehingga ngerti, belajar sejarah misalnya gitu ya, ngerti wada itu kondisi, mengerti situasi kondisi di zaman tersebut seperti apa, sehingga paham betul gitu, ngerti kenapa bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Saya bilang Nabi menikahi Sayyidah Aisyah, yang pertama di masa tersebut menikahi seorang anak itu adalah sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang normal di masyarakat, itu sesuatu hal yang lumrah, biasa-biasa aja. Laki-laki tua menikahi perempuan muda, atau sebaliknya perempuan tua menikahi laki-laki muda, biasa-biasa saja pada masa tersebut. Seolah perbedaan usia itu tidak menjadi penghalang untuk seseorang membangun biduk rumah tangga gitu. Kita tahu Sayyidah Aisyah masih muda dinikah oleh Nabi Muhammad. Tapi jangan lupa, Nabi Muhammad di masa muda menikah dengan Sayyidah Khadijah yang jauh lebih tua daripada beliau. Kan begitu? Memang pada masa tersebut tuh usia tidak menjadi penghalang seseorang membangun biduk rumah tangga. Saudara sekalian saya muliakan, saya sampaikan bahkan waktu Nabi Muhammad melamar Sayyidah Aisyah tuh sudah jadi pinangan seseorang. Pinangannya kalau nggak salah Mut'im bin Adi atau siapa gitu, salah satu dari sudah jadi pinangan seseorang, Sayyidah Aisyah, saudara sekalian. Dan Nabi Muhammad atau ketika menyampaikan itu kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa beliau setuju untuk menikahi Sayyidah Aisyah, karena memang Sayyidina Abu Bakar menawarkan putrinya Aisyah untuk dinikahi oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar tuh sampai harus membatalkan lamaran dari orang yang memang sudah meminang Sayyidah Aisyah untuk putranya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar membatalkan pinangan tersebut? Bukan hanya karena dilamar sama Nabi Muhammad, bukan. Akan tapi karena laki-laki yang akan menikah atau calon besannya Sayyidina Abu Bakar, ya, laki-laki yang putranya akan menikahi Sayyidah Aisyah,
itu menjadikan pernikahan mereka sebagai sarana mengembalikan Sayyidah Aisyah kepada kekafiran, kepada kemusyrikan. Sayyidina Abu Bakar tentu saja segera membatalkan pertunangan tersebut, kemudian menikahkan Sayyidah Aisyah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sekalian saya muliakan, tapi kalau saya ditanya, Ustadzah zaman sekarang setujukah kalau ada orang menikah dini? Hal semacam ini pernah saya tanyakan kepada guru saya, Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Sedikit sekalian saya muliakan, kakanda dari guru saya Hubabah Nur dan istri dari Habibana Zain bin Smith di Madinah, mufti Madinah. Sedikit sekalian saya muliakan, Hubabah Maryam tuh menikah sama Habib Zain, usianya Hubabah 11 tahun. Usianya Habib Zain 27 tahun. Hubabah bahkan bercanda, beliau bilang seperti ini nih, saya Halimah nikah sama Habib Zain, saya masih kecil, Habib Zain udah dewasa. Saya ngerasa saya masih kecil banget gitu, kayak bapak sama anak. Dia bilang lama kelamaan saya ngerasa kayak umur saya sama gitu sama Habib Zain. Sekarang Halimah saya ngerasanya saya udah tua, lebih tua dari Habib Zain. Kaki saya udah sakit, Habib Zain masih gagah katanya begitu, Masya Allah. Teman-teman sekalian, saya tanya sama Hubabah setuju gak sama pernikahan dini gitu kan, nikah di usia masih kecil? Kata Hubabah, kalau suaminya kayak Habib Zain saya setuju. Ini baru kayak Habib Zain, jangan kamu bandingkan kalau suaminya kayak Nabi Muhammad saya setuju, bukan. Kalau suaminya kayak Habib Zain saya setuju Halimah. Kenapa Hubabah? Seorang laki-laki bertakwa yang mengerti bagaimana memposisikan perempuan sebagaimana Allah memposisikan kaum perempuan. Memuliakan, menghormati, memanjakan, mendidik, sebab perempuan ini la yukrimuha illa karim wa la yuhinuha illa lahin. Perempuan tuh gak ada yang bisa muliain perempuan kecuali laki-laki mulia, dan gak ada yang menghina perempuan kecuali laki-laki yang hina. Maka laki-laki yang mulia pasti akan tahu caranya memuliakan kaum perempuan. Kata Hubabah gitu, kalau laki-lakinya kayak Habib Zain saya setuju. Tapi kalau laki-lakinya tetangga belakang rumahmu udah gak usah. Jangan nikahkan anak-anakmu masih di usia-usia dini. Sedikit sekalian yang saya muliakan, jadi ya lebih tepatnya kok zaman sekarang gak sesuai memang, begitu kan ya. Nah yang keduanya, saya menganggap pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah adalah sebuah anugerah indah buat kita kaum perempuan. Ustadzah pertama dalam Islam, pendidik nomor 1 dalam Islam. Nabi mempersiapkan Sayyidah Aisyah bukan hanya sebagai seorang istri, akan tetapi sebagai seorang da'iyah, sebagai seorang ustadzah, sebagai seorang muballighah, sebagai seorang mudarrisah, sebagai pendidik terutamanya buat kita kaum perempuan. Memang kenapa Ustazah kalau Nabi nikahnya sama perempuan yang udah dewasa gitu kan? Ya ibu-ibu kayak gak tahu aja. Saya nih banyak ngajar loh. Ngajar anak-anak tuh beda sama ngajarin orang tua. Orang tua tuh diajarin kadang-kadang jangankan ketemu sampai minggu depan atau bulan depan gitu. Baru di pintu aja Ustazah Halimah tadi ngomong apaan? Ah udah. Gitu deh pokoknya. Tapi kalau masih muda, apalagi udah masih muda, terdidik lama untuk belajar, itu ada banyak yang bisa nyangkut di pikirannya. Cerdas. Boleh lanjut? Sayyidah Aisyah dipersiapkan Nabi untuk menjadi perempuan alimah, perempuan pandai. Makanya yang diceritakan sama Nabi kepada Sayyidah Aisyah adalah ilmu-ilmu yang luar biasa besarnya. Para sahabat ketika bertanya tentang
Hadis Nabi Muhammad misalnya, man shalla ala janazah falahu qirat wa man syayya al janazah falahu qirat, gitu kan? Mereka bertanya, ya Aisyah, ma huwa qirat? Apa sih arti qirat yang disampaikan Nabi? Siapa yang nganterin jenazah, dia dapat pahala 1 qirat. Siapa yang nyolatin jenazah, dia dapat pahala 1 qirat. Siapa yang nguburin jenazah, dia dapat pahala 1 qirat. Kata Sayyidah Aisyah, bimil ijabali Uhud, seberat gunung Uhud. Para sahabat bilang, ya wailana daya'nal qararit. Ya ampun, kita udah banyak banget nih melewati gunung-gunung Uhud, pahala yang seharusnya kami dapatkan. Banyak hal dalam Al-Quran, dalam hadisnya Nabi yang mereka nggak bisa dapat jawabannya kecuali dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Jadi Nabi tuh menikahi Sayyidah Aisyah buat kita kaum perempuan. Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi sering mengulang-ulangkan Al-Quran sedangkan kepalanya bersandar di bahuku. Nabi sering mengulang-ulangkan Al-Quran sedangkan kepalanya tidur di pangkuanku. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa indahnya cara Nabi mendidik, cara Nabi mengajar, teman-teman sekalian. Gak heran kalau jadinya Sayyidah Aisyah seorang perempuan berilmu dan indah hatinya. Dididiknya dengan penuh kasih sayang, menjadikan beliau perempuan berilmu yang penuh dengan kasih sayang. Seneng ya? Alhamdulillah. Yuk, jangan berhenti belajar. Dek, saya lagi sekolah SD, sering juara kelas. Waktu lulusan SD, nilai saya yang tertinggi satu sekolah. Saya nggak pernah kesulitan buat belajar. Zaman saya kecil itu, di kampung kami di Indramayu itu nggak ada pondok pesantren. Nggak ada pondok pesantren. Dan orang kalau nyekolahin anaknya di pondok pesantren, itu pasti antara 1 dari 2 anak. Anak itu bandel, jadi orang tuanya tuh udah gak sanggup, udah saya pesantrenin aja. Atau anaknya bodoh, tidak diterima di sekolah manapun. Jadi ketika saya memutuskan untuk belajar di pondok pesantren, itu sampai abah saya dipanggil sama kepala sekolah. Kenapa kok anaknya mau dibuang di pesantren gitu? Apakah karena orang tuanya gak cukup sayang sehingga anak ini mencari pelarian gitu? Suka digebukin di rumah misalnya gitu ya? Jadinya pengen jauh dari rumah gitu. Sampai abah saya bilang, nah abah tuh kepengen banget punya anak jadi dokter kayak gitu. Kenapa kok kamu malah kepengen belajar di pondok pesantren? Dan saya dari sejak kecil saya bilang sama abah saya, bah, kalau saya belajar di pondok pesantren, bah, itu nanti kalau di akhirat, abah kan bakalan ditanya, gimana kamu ngedidik anak kamu gitu. Abah tinggal bilang aja, udah saya pesantrenin ya Allah, beres bah. Kata abah, bener juga ya nak ya. Sehingga saya pun dibiarkan belajar di pondok pesantren. Saya sangat senang belajar. Kalau teman-teman nanya misalnya gitu, Ustazah ini cerdas banget ya. Enggak teman-teman. Saya biasa-biasa aja, yang enggak jongkok amat sih EQ saya. Ya, tapi saya rasa saya biasa-biasa aja gitu. Secara kecerdasan, saya biasa-biasa aja. Rajin belajar juga enggak saya. Enggak. Akan tetapi saya senang belajar. Saya cinta belajar. Saya punya banyak keingintahuan terhadap segala sesuatu, terutamanya saya ingin banyak tahu tentang kehidupan dan tentang yang menciptakan kehidupan. Saya pengen banyak tahu tentang Allah. Saya pengen banyak tahu tentang sesudah hidup dunia ini apa yang akan kita hadapi. Apa yang akan kita jalani, bagaimana cara selamatnya. Dan untuk itu saya pelajari Al-Quran, untuk itu saya belajar hadis Nabi Muhammad SAW. Saya pelajari banyak-banyak hal. Karena saya pengen banyak tahu. Untuk selebihnya, ketika saya sudah semakin banyak tahu, saya tahu ternyata fungsi ilmu yang terbesar
terbesar adalah untuk merasakan kasih sayang Allah dan untuk merasakan hembusan cinta dan rindu manusia paling agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi ilmu yang terbesar adalah membahagiakan kehidupan kita. Maka siapapun darimu yang ingin merasakan kebahagiaan dalam kehidupan, saya menyarankanmu, adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan, teruslah belajar. Teruslah belajar, jangan berhenti belajar. Pelajari hadis Nabi, pelajari ayat-ayat Al-Quran, pelajari dengan sungguh-sungguh sejarah hidup Nabi Muhammad, sejarah hidup para aulia, sejarah hidup para nabi-nabinya Allah SWT, biar kamu semakin mengerti betapa sangat luar biasanya cinta Allah SWT kepada kita hamba-hambanya. Kekuatanmu yang nomor satu adalah ilmu. Dari ilmu saya bisa ngerti kenapa, bagaimana cintanya Allah kepada kita. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya ada mengadakan kajian online dengan teman-teman yang ada di Jepang. Untuk kemudian beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari Jepang. Sesudah diundang sama teman-teman di sana untuk memberikan kajian. Saudara sekalian saya muliakan, salah satu dari pertanyaan yang menarik waktu itu habis selesai pembahasan kajian, mereka ada satu orang nanya begini nih, Ustazah, waktu itu pembahasannya adalah Al-Quran dan hati kita. Al-Quran dan hati kita umat Islam. Apa kaitannya, bagaimana cara Al-Quran menata hati kita dan lain sebagainya. Ada satu orang nanya gini, Ustazah, saya banyak sekali mendengar dari kajian-kajian atau dari pembahasan-pembahasan orang, mungkin ya saya rasa yang membahas itu adalah orang di luar Islam barangkali, atau orang yang Islamnya tidak atau bukan Islam yang diturunkan secara nasab ilmu, secara silsilah ilmu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang bahwa Al-Quran ini sudah tidak lagi sesuai dengan zaman, dan bahkan Al-Quran itu memiliki banyak diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dia bilang begitu. Saya sering dengar orang bilang bahwa Al-Quran itu sudah banyak sekali, atau isinya tuh banyak sekali diskriminasi terhadap kaum perempuan gitu. Kayak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu ya. Laki-laki itu qawamun, kuat gitu ya, qawam, mandiri, di atasnya perempuan dan lain sebagainya gitu. Ada banyak ayat-ayat tuh yang mengisyaratkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, kayak lidzakari mithlu hadzil unthayain, jatah warisan itu laki-laki untuk laki-laki 2 kali jatah perempuan dan lain sebagainya gitu. Saya bilang gitu. Saya baca Al-Quran dan mendapatkan pemahaman Al-Quran tentu masih sangat sedikit sekali, sebab Al-Quran adalah lautan yang sangat luas. Tapi saya pelajari Al-Quran, makna Al-Quran dari orang-orang yang memiliki nasab keilmuan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung nih nasab ilmu nyampe kepada Nabi. Ketika saya membacanya, saya mendapati bahwa Al-Quran penuh sekali dengan ayat-ayat cinta Allah kepada kaum perempuan. Saya bilang, saya baca di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kata Allah, yang baik-baik sama perempuan, yang baik-baik sama istri kalian. Fa in karihtumuhunna, jika bahkan kamu sebagai suami benci sama istrimu sekalipun, enggak cinta sama istrimu sekalipun, enggak punya rasa kepada istrimu sekalipun, tetaplah berbuat baik kepadanya. Asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Kalau kamu dapat melakukannya, Allah akan memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Saya ketika bacanya, saya ngerasanya kayak bukan semacam firman Allah kepada hambanya, tapi lebih kepada ucapan seorang ayah
kepada menantu laki-lakinya terhadap anak perempuan yang paling disayanginya. Nak, yang baik sama anak saya perempuan, yang baik sama istri kamu. Kalau kamu bahkan gak sayang sama dia, tetap baik ya nak ya, jangan dijahatin ya nak anak saya ya nak ya. Tenang, kalau kamu bisa kerjain itu, ayah ini akan memberikan kepadamu kesenangan yang sangat banyak. Ayah akan kasih pabrik, ayah akan kasih perusahaan, ayah akan kasih mobil, motor, apapun dah yang kamu mau. Subhanallah. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisolati ahlan wa marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajat al-aliyah ar-rafi'ah ba'atul maqam al-mahmud alladhi wa'adta. Innaka la tuhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufli wa li walidayya, 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 rabbi ufli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maka ayat Al-Quran banyak sekali berisi tentang surat cinta Allah kepada kita kaum perempuan saudara sekalian. Masalahnya ada pada bergurulah terus, jangan pernah berhenti belajar. Terutama buat adik-adik santri nih, yuk pelajari Quran dek, pelajari maknanya Quran dek, biar tambah luas pengetahuanmu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Biar kamu jadi hamba-hamba yang mengerti betapa sangat sayangnya Allah kepada kita nih kaum perempuan. Disitulah Allah memposisikan diri-diri kita. Allah sangat menyayangi kita. Saya sangat menyarankan buat para ibu juga, Bu, kamu punya anak, jangan kamu doain anak saya Allah kasih rezeki yang banyak. Jangan hanya itu doanya. Akan tetapi doakan, ya Allah karuniakan untuk anak saya guru yang dapat membimbingnya menujumu ya Allah. Karuniakanlah untuk anak saya ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkannya kepadamu ya Allah. Karuniakanlah kepada anak saya pengamalan terhadap ilmunya sehingga ia menjadi seseorang yang mengerti tugasnya sebagai hambamu. Begitu, insya Allah. Itu ya Bu ya. Adik-adik terus minta, Dek jangan dikit-dikit kalau ada anak berhenti karena kawin kamu kepengen juga. Jangan dikit-dikit dengar si ini dilamar kamu pun langsung beli skincare. Gak usah gitu deh, gak usah. Jodoh mah nanti kalau Allah lihat kamu sudah dalam posisi yang paling tepat, insya Allah. Gak usah sibuk-sibuk pacaran. Tuh kalau adik-adik ada yang pacaran, saya sarankan padamu untuk segera putus dari pacarmu. Pacaran itu tidak membuatmu semakin dekat dengan jodohmu. Pacaran hanya membuatmu semakin jauh dari Allah Ta'ala, sang pengendali keadaan. Kamu kan kepengen nikah bukan hanya sekedar nikah. Kamu pengen nikah menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana mungkin kamu bisa menuju jalan Allah, menikah sebagai sebuah ibadah dengan cara melanggar perintah Allah, yaitu berpacaran? Gak bisa kan ngedeket sama Allah tapi malah dengan dosa-dosa. Gimana ceritanya? Kalau kamu kepengen rumah tangganya benar dan lain sebagainya, salah satu caranya adalah dengan solehahkan dirimu agar kamu layak untuk mendapatkan suami yang soleh. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada perempuan solehah yang tidak alim. Maka berilmulah, belajarlah biar tahu caranya, biar ngerti, faham apa yang harus dikerjakan dalam segala keadaan. Insya Allah berilmu itu kekuatan kita yang pertama. Yang keduanya, saya nggak akan lama-lama lagi karena waktunya sudah siang, udah azan zuhur, gitu ya. Yang keduanya teman-teman sekalian, hanya ada 3 aja biar gampang ingatnya. Yang ketiganya, kalau kamu kepengen menjadi seorang perempuan yang keduanya, kalau kamu pengen jadi seorang perempuan yang benar-benar kuat, kamu harus menjadi seseorang yang bertakwa. Apa tuh takwa? Jalanin perintah Allah, jauhi dosa-dosa. Kamu kuat. Kenapa? Sebab Allah bersama hambanya yang bertakwa. Dan siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan seseorang yang hidup bersama dengan Allah? Gak ada. Gak ada. Maka kalau kamu kepengen jadi seorang perempuan kuat, sehingga menjadi tiang yang kuat, mampu menopang anak-anakmu nantinya, mampu menopang keluargamu, mampu menjadi tiang untuk bertopangnya suamimu. Adik-adik, teman-teman, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, bertakwalah, dekatilah Allah, laksanakanlah perintah-perintah Allah, jauhilah segala dosa-dosa. Dengannya kamu akan menjadi seorang perempuan yang kuat. Allah perintahkan apa? Malana inna illa an naqul sami'na wa ata'na. Kita diperintah apa aja, ya udah kita sebagai seorang hamba kita bilang, ya Allah, sami'na wa ata'na.
Disuruh menutup aurat pakai jilbab, nggak usah tawar-tawaran, Dek. Kayaknya nggak apa-apa deh dikasih poni. Nggak usah tawar-tawaran, Bu. Allah, cuman beli garam doang di warung. Atau cuman manggil tukang bakso doang. Kalau saya ngambil kerudungan saya dulu, tukang baksonya keburu jalan. Jadi kalau pengajian kerudungannya tumpuk-tumpuk. Giliran pergi ke tukang sayur kerudungannya ketinggalan. Ada tuh yang modelan begitu di Jakarta. Wonosobo nggak ada. Nggak ada satu, adanya banyak. Ya Allah, sami'na, disuruh apa aja sama Allah udah yang taat aja. Sholat jangan tinggal, ibadah jangan tinggal. Dilarang sama Allah kita jalanin. Termasuk kalau kamu seorang istri, pelajarin apa sih yang Allah perintahkan kepada kita. Para istri nih, oh istri yang terbaik kata Nabi Muhammad, yang taat ketika diperintah, yang bisa menjaga harga dirinya, yang menyenangkan ketika dipandang. Kan begitu? Nah udah, sami'na. Yang menyenangkan ketika dipandang, maksudnya apa? Yang sering senyum sama suami, kan begitu? Karena kan orang ngelihat perempuan senyum kan senang tuh sehati suaminya. Teman-teman sekalian saya muliakan, maka belajar, amalkan itu. Sami'na wa ata'na, sama Allah kita sebagai seorang istri, suruh senyum kita senyum aja sama suami. Pulang dari sini belajar lihat suami senyum. Ntar suaminya nanya, kok kamu senyum-senyum gitu, kenapa? Jawab aja, senang jadi istri kamu. Enak ya, rumah tangga tuh dienakin aja teman-teman, dienakin aja. Suamimu adalah kawanmu menuju surga. Suamimu adalah kunci surgamu. Jangan main-main sama suami, takutnya ntar kuncinya ditelan sama dia. Kuncinya dibuang, susah nyarinya ntar. Udah yang baik-baik aja sama suami. Saudara sekalian saya muliakan, jalanin. Berat ustazah. Jadinya saya senyum sih sama suami tapi lihat tanggal. Tanggal muda dia habis transfer senyumnya lebar. Atau jangan begitu gitu. Kita tersenyum kepada suami kita bukan karena dia. Bukan karena berapa banyak transferannya, akan tetapi karena Allah yang dengan Nabi Muhammad menyampaikan istri yang baik, istri yang salehah adalah yang menyenangkan ketika dipandang. Insya sami'na. Adik-adik juga gitu. Nabi perintahkan kita kayak gimana sama guru-guru kita. Kerjain, patuhin. Ana abad man allamani walau harfan wahidan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku adalah budak dari seseorang yang sudah mengajarkan kepada aku ilmu pengetahuan walaupun hanya satu huruf. Nah, guru kita nih, Sayyidina Ali menyebutnya sebagai budak. Saya budak dari guru saya. Maka yang namanya budak udah aja diperintah tuh yang patuh gitu. Diperintah yang patuh. Mudah-mudahan kita bisa jadi murid yang bisa dibanggakan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan jadi murid yang gak bikin malu guru-guru kita. Mudah-mudahan jadi murid yang bisa ikut di belakang guru kita dunia hingga akhirat, insya Allah. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, dibahagiakan hidupnya. Karena kita tidak akan sanggup kehilangan guru-guru kita. Saya tidak sanggup kehilangan guru-guru saya. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan usia mereka, insya Allah. Amin. Saudara sekalian yang saya muliakan, adik-adik nih yang punya orang tua, yang taat deh sama orang tua, yang benar sama orang tua. Allah tuh tidak pernah mendampingkan satu amal perbuatan yang seringkali disandingkan sama tidak musyrik pada Allah lebih daripada orang tua. Kata Allah, "Ni'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembah Allah, jangan musyrikkan Allah dengan apapun, dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Habib Ana Ali Al-Habsyi bilang, saya ini budak ibu saya. Kalau ibu saya mau jual saya ke pasar, saya akan ngakui sebagai budaknya.
Apapun ini, saya milik ibu saya. Ibu saya terserah mau ngapain aja saya. Saya kayak budaknya, mau dipekerjakan, mau diapain, kata Habib Ali Habsyi. Andai ibu saya jual saya ke pasar, saya akan ngaku sebagai budaknya. Masya Allah, demikian para ulama-ulama, saya udah pernah lihat, saya udah banyak lihat. Nggak ada ulama nggak bakti sama orang tuanya. Nggak ada. Saya pernah lihat, waktu saya ada di Kota Tarim, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya Habib Umar, di pertemuan dengan presiden Yaman waktu itu, lagi ada pertemuan sama presiden Yaman dan beserta beberapa menteri-menteri lah gitu ya, untuk sebuah pembahasan di Darul Mustafa, di pondok pesantren kami. Lagi ada pertemuan sepenting itu, tiba-tiba Habib Umar lihat handphonenya itu mungkin bergetar atau apa gitu ya, dilihat panggilan dari ibunya, ternyata beliau pamitan minta seseorang menggantikan beliau, kemudian beliau pulang. Saya mendengar cerita ini dari putri beliau, ada putrinya yang merupakan kawan saya, dia bilang gitu, Abah tuh tadi keluar dari ruangan gitu kan. Saya bilang iya saya lihat tuh, kenapa, ada hal darurat apa gitu. Dipanggil sama uminya, dipanggil sama Ubah Zahra. Pulang buru-buru, nggak pakai diangkat dulu gitu kan. Umi telepon ada apa nih Mi gitu. Saya lagi ada pertemuan penting gitu, nggak ada urusan. Yang datang bisa jadi presiden, tapi ibu buat kita adalah seseorang yang Allah jadikan keridhaan Allah ada pada keridhaannya. Apa pangkat yang lebih tinggi daripada itu? Ditinggalin semua sama Habib Umar, pulang ke rumah. Ditanya kepada ibundanya, lebek Umi panggil Umar. Kata uminya, iya Umar saya mau sholat gak ada temennya. Habib Umar udah sholat, udah jadi imam di Darul Mustafa. Habib Umar gak bilang, oh ya ampun Mi kirain ngapaan. Gak gitu. Gak gitu. Itu sih kita ya. Habib Umar sami'na wa ta'ana. Umi sudah punya wudu, udah ada Umar. Umi mau sholat sunnah dulu, udah juga Umar udah qabliyah. Lebek Umi. Sholat selesai semuanya, doa saya semua, sampai cium tangan, masih nanya lagi, ada lagi Umi yang bisa Umar kerjakan? Umi masih pengen Umar ngapain? Enggak Umar boleh balik Umi, silakan Umar, balik lagi baru. Subhanallah, enggak ada orang mulia tidak menghormati orang tuanya. Mudah-mudahan nih kita bisa jadi orang mulia yang mengerti bagaimana menghormati kedua orang tua kita dan berbakti kepada orang tua kita, insya Allah. Yang orang tuanya sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka dalam alam kuburnya. Dan yang orang tuanya masih hidup di atas muka bumi ini, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjadi anak yang berbakti pada dua orang tua kita, insya Allah. Pada orang tua kita, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah membahagiakan hati orang-orang tua kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, teman-teman saya sekalian, kekuatan kita, satu tadi apa? Dua tadi apa? Takwa, kerjain perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kemudian yang ketiganya, kekuatanmu yang terbesar, kemampuanmu untuk bersandar hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatimu tawakalkan, serahkan kepada Allah. Ini kekuatanmu yang sesungguhnya, teman-teman. Sebab semua dari kita tuh lemah. Yang kuat hanya Allah. Maka yang paling kuat di antara kita adalah yang menyerahkan semuanya kepada Allah. Sebab ketika kamu menyerahkan semua urusan kepada Allah, akhirnya urusannya bukan jadi urusan kamu lagi, tapi jadi urusan Allah. Kamu pun jadi kuat. Untukmu, para istri-istri yang seringkali merasa lemah menghadapi suamimu. Untukmu, para ibu-ibu yang seringkali bingung bagaimana menghadapi anak-anakmu, atau ada anak-anakmu yang sedang tidak berada dalam kontrolmu, misalnya agak sulit untuk mengawasi mereka, untuk mendidik mereka. Dan untukmu, adik-adik saudaraku sekalian, yang seringkali merasa lemah menata hati menghadapi kawan-kawan, yang seringkali lemah hati menghadapi kegalauan diri sendiri, yang seringkali ketakutan terhadap masa depan, yang seringkali ketakutan bahkan terhadap urusan-urusan finansial, misalnya kedepannya saya mau jadi apa, kedepannya saya bagaimana nasib saya.
Atau untukmu yang kayak belajar mau ngafalin susah benar masuknya. Apapun aja jenis permasalahanmu, atau bahkan untukmu adik-adik saudariku sekalian yang ingin hati menjadi hamba Allah yang solehah, akan tetapi godaan demi godaan begitu kuat dan hatimu merasa lemah untuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Waktumu untuk mengembalikan hatimu kepada Allah, di sanalah kekuatanmu. Dekatilah Allah, Dia satu-satunya sumber kekuatanmu. Merapatlah, mendekatlah, akrablah kepada Dia satu sang pengendali. Ucapkan kepadanya, ya Allah, saya lemah. Akan tetapi bukankah bersama saya ada Engkau Zat yang maha kuat, kuatkanlah saya ya Allah. Ya Allah, saya bodoh. Akan tetapi bukankah bersama saya ada Engkau ya Allah, Zat yang maha tahu segalanya, alim bikulli hal. Ya Allah, buatkanlah hambamu ini mengerti, ajarkanlah kepada saya ya Allah. Ya Allah, saya miskin, namun bukankah bersama saya ada Engkau Zat yang maha kaya, cukupkanlah saya ya Allah. Ya Allah, saya punya anak, Kau perintahkan saya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Engkau memerintahkan saya menjaga anak saya dari murkamu, dari api nerakamu ya Allah. Maafkan saya. Jangankan menjaga anak-anak saya, menjaga diri saya sendiri, seringkali saya tidak mampu melakukannya. Mohon petunjukmu ya Allah, mohon bimbinganmu ya Allah, mohon hidayahmu ya Allah. Soleh-solehahkan anak saya ya Allah, jaga anak-anak saya ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga anak-anak para kekasih-kekasihmu. Minta sama Allah. Ketika kamu merasa hatimu terluka, ketika kamu merasa apa yang terjadi tak sesuai dengan apa yang kau harapkan, serahkanlah semua urusan hanya kepadanya. Bahkan ketika kamu merasa hati seseorang yang kamu cinta berpaling darimu, serahkanlah hanya kepadanya. Sebab hatimu dan juga hatinya berada dalam genggamannya. Capek teman-teman kalau kamu mau ngurusi urusan kamu sendiri. Susah bu kalau kamu mau mengandalkan dirimu untuk menyelesaikan segala problematikamu dalam kehidupan. Berat kak kalau kamu maunya semuanya ada dalam beban pikiranmu, semuanya ada dalam hatimu. Kamu gak sanggup, kamu gak kuat. Itu sesuatu hal yang berat. Maka serahkan sajalah kepada Zat yang telah berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusannya terhadap segala sesuatu hanya tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Serahkan saja segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kita sekalian, bagi hamba-hamba Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala satu. Dialah seindah-indah Zat yang diserahi urusan. Dialah seindah-indah Zat yang diserahi urusan. Kenapa maunya capek-capek ngurusin urusanmu sendirian? Kenapa maunya capek-capek menanggung beban kehidupan sendirian? Kamu lemah, kamu gak bakalan kuat. Serahkan saja segalanya kepada Allah yang telah mengatakan wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Segalanya gak ada yang berat, gak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Segalanya hanya menjadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
yang berat-berat. Jika kamu melibatkan Allah akan menjadi ringan. Yang sulit-sulit jika Allah kamu libatkan hanya akan menjadi mudah. Maka mengapa harus kamu yang menyelesaikan semuanya? Jangan mau. Jangan mau. Kamu ambruk, kamu roboh, kamu hancur. Kalau kamu mau begitu, serahkan aja sama Allah. Yang perlu kamu lakukan hanya merapat dan mendekat kepadanya. Bangunlah di waktu malam, di sepertiga malammu. Angkat tanganmu sesudah beberapa rokaatmu. Gak apa-apa, meskipun masih jauh dari kebagusan, dari bagusnya rokaat, dari bagusnya sholat. Gak apa-apa, meskipun masih penuh dengan kekurangan, masih penuh aib dan kekurangan-kekurangan dalam sholat kita, nggak apa-apa. Mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sanalah letak kekuatan kita sekalian, saudariku sekalian. Kalau udah Allah berkenan memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya, dinaikkannya dirimu, dimuliakannya dirimu, dipapahnya tanganmu, dibimbinglah hidupmu, dipandanglah hatimu dengan pandangan cinta. Dan saat itu tak ada kekuatan apapun yang dapat menjatuhkanmu. Tak ada sesiapapun yang dapat menghancurkanmu. Raihlah kekuatan ini. Dengannya kamu akan menjadi kuat. Dan ketika kamu kuat, semua yang di rumahmu akan ikut menjadi kuat. Sebab kamu adalah tiangnya. Kamu wanita punya peran yang sangat kuat sekali di dalam membangun sebuah peradaban, terutamanya kepada keluargamu sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Al-Fatihah.